feeling extremely consensual. Oh my God, you are all wet. You're drenched. Oh! Get prepared to rumble! Shit. She's been holding back. Di awal pagi yang sangat indah, tidak sempurna kalau kita tidak boker pagi-pagi. Kisah berfokus pada seorang wanita yang bernama Anna. Dia yang sedang jongkok indah, tiba-tiba saja tisu di dalam toilet telah habis. Disinilah film pun dimulai. Kemudian kesialan kedua di mana Anna lupa memarkirkan mobil. Dishub langsung menggeretnya untuk dibawa ke pengadilan supaya dia selalu disiplin. Anna yang sekarang sudah ketangkap basah, dia pun harus merelakan mobilnya dibawa oleh Dishub, sehingga masuk ke dalam pekerjaannya harus berjalan kaki. Bertemu dengan karyawannya, dia pun akan membuka toko warung kopi. Di sisi lain, diperlihatkan seorang polisi gemoy baru saja menangkap penjahat narkoboy. Dia menghajar habis-habisan pemuda tersebut, dibawa ke kantor polisi untuk diadili. Kemudian, setelah mereka semua selesai menjalankan tugas, polisi gemoy ini selalu saja nongkrong di warung kopi bersama Anna bernama Charlene. Dia adalah sahabat sejati ketika waktu SD sampai sekarang. Anna langsung curcor kepada Charlene bahwa dia mendapatkan sebuah pagi yang sangat buruk ketika boker tidak cebok. Bahkan mobilnya telah digubuk oleh Dishub, meminta bantuan kepada Charlene untuk mengambilnya kembali. I'm gonna set her pubes on fire. Kemudian ketika malam hari, Anna langsung bertemu dengan sang ayah tercinta yang bernama Edward. Anna langsung mengatakan kepada sang ayah dia rindu dengan ibunya karena sang ibu sudah meninggal beberapa waktu yang lalu. Kemudian dalam perbincangannya, sang ayah pun merasa rindu sangat berat. Tapi tiba-tiba saja ada seseorang di dapur. Ternyata orang tersebut telah disembunyikan oleh sang ayah. Laki-laki cebol yang ternyata itu adalah pacar barunya si ayah. Tidak disangka si ayah menjadi seorang jomok. Entah apa yang dipikirkannya, dan Anna pun masih mencerna dia lakukan di atas ranjang. Apakah sosis berbulu bertemu dengan sosis brewok? Bagaimanakah cara kerjanya? How does this even work? Woof. Oh. Selang beberapa lama kemudian, Anna langsung hubungi Charlene malam-malam. Dia bertemu di warung kopinya Anna. Sambil menceritakan keluarganya yang sekarang sudah hancur, si ayah sudah menjadi jomok. Entah apa yang dilakukan, setiap malam pasti tusbol. Di mana Charlene terus saja mengingatkan, inilah kehidupan di dunia dan kita semua harus bisa mencerna dan memahaminya. Totally wrapped in drugs. Look at the drugs.
Sungguh hari yang sangat berat sekali. Sekarang Ana kehilangan warung kopinya. Dia tidak pernah mendaftarkan asuransi, apalagi kepada BPJS, di mana warung kopi Ana telah terbakar hangus oleh si jago merah. Sungguh hari yang sangat menyedihkan. Ana penuh dengan kesialan. Namun Charlene mengatakan dia mempunyai solusinya. Siap-siaplah untuk berubah. Singkat cerita, 1 minggu kemudian, Ana langsung ditutup dengan sarung bantal, dibawa ke sudut tempat oleh Charlene. Dia mengatakan semua masalah Ana lakukan, solusinya di tempat ini untuk beraksi. My big Care Bear, what up, baby? Bear, this is Anna. Anna, Bear. Memang polisi gadungan, di mana Charlene membawa Ana ke sebuah tempat rahasia. Semua perkumpulan para wanita frustasi datang ke tempat ini untuk meluapkan semua emosi. Ternyata ini adalah klub pertandingan tarung bebas yang paling berbahaya. Are you kidding me? Cool, huh? Entah apa hubungannya dengan masalah Ana, tetapi Charlene mengatakan ketika kita berada di titik terendah, yang jelas semua wanita ingin meluapkan semua emosi. Dengan begitu, dia pun harus bisa mencobanya. Bear yang menjadi seorang pengelola tempat ini, dia pun harus bisa mencoba Ana untuk melawan seseorang. Karena siapapun yang sudah berada di tempat ini, dia harus bisa datang ke ring pertandingan sebelum dia keluar. Tidak ada pilihan lain, akhirnya Ana langsung datang ke dalam ring untuk melakukan pertarungan. Selang beberapa lama kemudian, dalam pertarungan tersebut Ana telah pingsan. Seorang dokter yang sudah menjadi spesialis di tempat ini langsung membangunkan Ana dan mengecek kondisinya. Karena sekarang Ana puyeng 7 keliling. Melihat dokter ganteng dengan brewoknya, Ana pun langsung sehat kembali. Selang beberapa lama kemudian, ketika pertandingan tersebut sudah usai, di mana Ana langsung dibawa oleh Bear ke tempat ini untuk bisa melihat sesuatu, karena ini adalah tempat di mana seluruh wanita untuk bisa mempertaruhkan nyawa. Melihat ada foto ibunya, termasuk juga ada rekaman video ibunya yang akan ditunjukkan oleh Charlene. Ternyata sang ibu adalah petarung sejati di tempat ini yang belum pernah diketahui oleh anaknya. Bahkan ternyata sang ibulah yang telah merintis tempat ini untuk berkumpul bersama para wanita frustasi untuk bisa meluapkan semua emosi. Bahkan semua tempat ini telah dikagumi oleh semua orang para wanita. Namun ini hanyalah permulaan saja, di mana sang ibu sekarang sudah tiada karena mengidap kanker sampai merenggut nyawanya. Disinilah Ana menjadi terharu mengingat sang ibu tercinta. All of us were your mom's patients, like your mother would have wanted. This is crazy. Singkat waktu ketika tengah malam, di mana Ana terus hanya memikirkan sang ibu, apa yang dia lakukan selama hidupnya. Bahkan keluarganya tidak pernah mengetahui bahwa ibu adalah petarung sejati. Mengulang semua video yang telah diberikan oleh Charlene, ternyata ada sebuah kata, wanita tidak boleh mundur dari sebuah masalah. Girls, never back down. Kemudian keesokan harinya, sesuai informasi dari Charlene, dia harus bertemu dengan seorang pria tua untuk mengajarkan tinju sangat luar biasa, di mana Ana memohon kepada orang tua ini untuk mengajarkan supaya dia bisa bertarung di atas ring. Seorang laki-laki bernama Murphy, dia adalah mantan petinju profesional, meminta kepada dirinya untuk bisa mengajarkan tinju bebas. Tetapi tetap saja Murphy tidak mau, karena itu adalah pertarungan yang sangat berbahaya, bukan untuk wanita. Better me, and I want to
punch them square in the fucking face. Kemudian melihat tekad Anna yang sangat kuat, akhirnya Murphy langsung bersedia untuk mengajarkan Anna, membawa satu buah semangka untuk dijadikan latihan Anna. Murphy mengatakan bagaimanapun caranya semangka ini harus ditonjok sampai muncrat supaya Anna bisa menikmati sensasi bagaimana caranya nonjok yang baik. Nah, disinilah Anna pun mulai berlatih. Hampir 6 jam Anna terus saja menonjok semangka yang tidak ada perubahannya, di mana Murphy masih saja bergelantungan dan menghabiskan beberapa gelas sampai Anna mengeluarkan jurus fatality. I did it! You did it? Yeah. Oh, excellent. Selang beberapa lama kemudian, di mana Anna yang sekarang kehilangan pekerjaan, warung kopi yang sudah terbakar, dia pun langsung mendaftar untuk menjadi karyawan di sebuah warung kopi yang lain. Tiba-tiba saja seorang wanita cantik yang sangat mempesona. Dialah yang bernama Olivia, salah satu petarung sejati yang melihat bahwa Anna ada di tempat ini. Mereka pun langsung mengejek Anna karena seorang rambut pirang. Apalagi anaknya Mary yang menciptakan gelanggang tersebut tidak akan pernah bisa seperti ibunya menjadi seorang juara sejati. Kemudian Anna yang tidak terima bahwa Olivia telah menghina ibunya, dia pun dengan rasa yang sangat marah langsung menantang untuk duel bersama Olivia. So I challenge you. What? And I accept. Pick a time. 2 months. Punch your boobs. Singkat waktu, ketika malam hari, di mana Anna langsung menceritakan kepada Charlene bahwa dia telah menantang Olivia. Itu sebabnya karena telah menghina ibunya. Walaupun seperti itu, Charlene mengatakan itu adalah keputusan yang sangat buruk sekali, bahwa Olivia adalah ratu petarung di tempat ini. Tidak ada satupun orang yang pernah mengalahkannya. Disinilah siap-siaplah Anna untuk bisa berlatih dengan sangat keras, bahkan kehilangan wajah cantiknya. This pretty face. Lose it. Kemudian Anna yang sekarang memiliki waktu 2 bulan untuk berlatih, berbicara kepada Murphy untuk bisa melakukan hal yang terbaik, bahwa dia ingin menjadi pejuang sejati. Tetapi Murphy malah memperoloknya bahwa dia harus diam terus dipukuli oleh asistennya. Jangan pernah bergerak ataupun menangkis pukulan tersebut, karena Murphy menginginkan bahwa Anna harus menerima semua tonjokan. Tetapi Anna langsung menolak. But I can't take it anymore. Setelah kesal dengan Murphy, Anna langsung datang sebuah warung kopi untuk melamar pekerjaan, membawa beberapa lembar persyaratan untuk melamar pekerjaan di tempat ini. Salah satu karyawan mengatakan kepada Anna bahwa ownernya ada di belakang sana. Apakah Anna sesuai dengan kriteria untuk menjadi karyawan di tempat ini? Sangat disayangkan, ternyata yang mempunyai warung kopi ini adalah Olivia. Hey, Olivia. No. Sungguh tanpa diduga, mereka berdua langsung bertemu di tempat ini. Anna langsung salting melihat Olivia yang begitu gigihnya. Dimanapun tempat dia berpijak, ternyata selalu latihan di setiap saat. Anna mengatakan bahwa dia hanya terpacu dengan seni yang ada di tempat ini, bukan untuk melamar pekerjaan. Namun Olivia yang melihat berkas yang dipegang oleh Anna seperti para berkas untuk melamar pekerjaan. Dengan seketika Olivia langsung mengambil berkas tersebut dan merobeknya karena tidak sudi Anna bekerja di sini. Anna, I just wanted to weak-minded blondes. Walk away, mom jeans.
Setelah dicaci maki oleh Olivia habis-habisan, Anna langsung kembali lagi kepada Murphy untuk memintanya dilatih kembali. Walaupun dipukuli secara babak belur oleh asistannya, dia pun telah menerima pukulan yang sangat keras. Beberapa jam kemudian, Anna terus saja bersemangat karena emosinya semakin meluap-luap. That's right, that's right. So what's next? Ternyata caci maki itu lebih sakit daripada latihan fisik bersama Murphy. Dengan begitu, Anna terus saja bersemangat untuk berlatih. Dia harus menjadi juara profesional di tarung bebas. Semangat yang semakin tinggi, Anna berlatih tanpa henti. That hurt. Kemudian ketika sore hari, Anna yang sudah selesai latihan, dia sangat kelelahan dan nongkrong di tepi pantai dengan angin sepoi-sepoi yang masuk ke dalam kancutnya sehingga dia pun langsung tertidur. Namun seketika dia malah berbaring di atas ranjang. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba saja si dokter langsung menghampiri Anna karena dia telah terpingsan ketika bertarung. Melihat brewok si dokter yang menggoda Anna dengan posisi yang sudah ngangkang, dia pun mulai mendesah. Extremely consensual. Oh my God, you are all wet. You're drenched. Sungguh hari yang sangat sial. Anna langsung diseruduk oleh kelapa. Untuk bisa memastikan bahwa lubangnya tidak kenapa-napa, Anna langsung masuk ke rumah sakit dan dia pun harus diperiksa. Tanpa sadar, ternyata si dokter bekerja di tempat ini mengatakan kepada Anna bahwa dia telah baik-baik saja, tidak pernah melakukan apapun, apalagi hubungan intim dengan orang lain, karena Anna masih perawan. Anna yang melihat salting dengan si dokter karena dia sudah mimpi basah dengan dirinya. Sampai-sampai si dokter tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Anna. Walaupun seperti itu, Anna terlihat telah menggoda si dokter. Sampai-sampai si dokter pun langsung kegeeran. Sweep, 2, sweep, 3, bang, 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 uppercut, 2, 3. One more. Singkat cerita, Anna sudah melakukan pertarungan berhari-hari. Bahkan hampir 2 bulan Anna telah berlatih. Murphy mengatakan pelatihan Anna belum selesai. Dia harus bisa meningkatkan semua stimulan supaya dia bisa refleks dengan cepat dan bisa mengalahkan Olivia. Hari-hari Anna terus saja melakukan pertandingan. Sekarang pun Anna tanpa kekalahan. Sampai suatu ketika di mana pertandingan bertemu dengan Olivia adalah besok malam. Tetapi sebelum mereka bertanding, ternyata Olivia mendapatkan sebuah panggilan dari Bear, di mana pada malam ini Olivia langsung menantang 3 petarung sejati sekaligus dalam satu ring. Inilah kehebatan Olivia menghajar semua orang. Shit. She's been holding back. I'll see you in here tomorrow night. Sungguh tanpa diduga, ternyata kehebatan Olivia di atas rata-rata. Di mana Anna yang telah melihat pertarungan Olivia, dia pun langsung kena mental, mengatakan kepada Charlene bahwa dia akan mundur dari pertarungan daripada mati di atas ring. Sorry, I'm done. Anna.
Singkat waktu ketika siang hari, Anna yang sekarang masih merasa galau dan ketakutan melihat Olivia beraksi di atas ring. Kemudian tiba-tiba saja Marvy langsung bertanya kepada Anna kenapa dia tidak berlatih, padahal malam harinya dia harus bertarung dengan sekuat tenaga. Anna langsung mengatakan bahwa dia sekarang sangat patah hati. Melihat Olivia bertarung di atas ring, ini membuat dirinya langsung kena mental. Tidak bisa mengalahkannya dengan waktu 2 bulan karena ini adalah bukan pertarungan dirinya. Walaupun kedengarannya sangat menakutkan, Marvy langsung memberikan semangat kepada Anna bahwa satu langkah kecil bisa merubah keadaan. Hey, if all else fails, use your head. Singkat waktu malam hari telah tiba, semua para penonton pun langsung bersorak karena mereka akan menyaksikan pertarungan yang paling brutal. Bear langsung memanggil salah satu dari mereka untuk masuk ke dalam arena pertarungan. Suara gemuruh yang mendukung Olivia ini membuat Anna semakin patah hati, di mana dia terus saja melangkahkan kaki untuk bisa masuk ke dalam arena pertarungan. Sesuai instruksi dari gurunya Marvy, dia hanya bisa melangkahkan kaki untuk bisa mendapatkan sesuatu yang berbeda. Akhirnya Anna dengan langkah kaki pertama untuk bisa mengalahkan Olivia dan mengingat ibunya yang telah menciptakan tempat ini. Seorang petarung sejati tidak boleh mundur dari apapun. Akhirnya pertarungan pun dimulai. Sungguh tanpa diduga, Anna dihajar habis-habisan oleh Olivia tanpa jeda. Namun Anna terus saja berdiri untuk bisa bertahan. Walaupun sudah sempoyongan, Anna terus saja mengentakkan tangannya untuk bisa melawan balik. Namun sayang sekali dengan kondisi seperti ini, dia sudah tidak berdaya. Sampai-sampai pukulan Olivia terus saja mengenai muka cantik Anna. Sampai saat ini, Anna sungguh benar-benar tidak berdaya. Sampai-sampai Olivia melontarkan kata-kata kasar kepada ibunya. Inilah menjadi pacuan Anna untuk terus bangkit. Karena siapapun yang telah menghina ibunya, dia tidak akan pernah merelakan apapun yang telah terjadi. Kekuatan dalam diri Anna semakin meningkat. Akhirnya Anna mulai melawan. Sungguh tanpa diduga, akhirnya Anna telah mengalahkan Olivia, menghajar kepalanya secara bertubi-tubi sampai Olivia tidak bisa bangun lagi. Akhirnya pertarungan telah dimenangkan oleh Anna. Namun tiba-tiba saja para polisi akan menggerebek tempat ini, di mana Olivia sekarang tunduk kepada Anna menyerahkan $1 untuk kemenangan. Anna langsung memberikan informasi kepada semua orang untuk kabur dari tempat ini. Biarlah dirinya yang akan bertanggung jawab karena tempat ini adalah milik ibunya. Singkat waktu akhirnya para polisi langsung meringkus Anna, di mana Anna sekarang langsung ditangkap. Selang beberapa lama kemudian, akhirnya Charlene yang sebagai kepala polisi. Memang orang dalam itu adalah teknik yang sangat manjur. Anna langsung dikeluarkan oleh Charlene. Ia pun langsung mengatakan inilah kerja dunia, di mana semua orang bersalah. Kalau kita mempunyai orang dalam, pastinya bisa mengeluarkan dengan mudah.
did it, Mary. Define good. Get prepared to rumble! Selang beberapa lama kemudian, akhirnya sekarang Anna menjadi ratu petarung di tempat ini. Melanjutkan semua visi dan misi ibunya yang sekarang sudah tiada, Anna langsung mengubah tempat ini menjadi warung kopi. Namun ini hanyalah pengalihan supaya tidak digerebek oleh polisi. Sang dokter yang melihat melejitnya Anna yang semakin hebat, dia pun langsung memberikan semangat dan selamat kepada Anna bahwa dia sekarang menjadi petarung sejati. Untuk bisa menunjukkan bahwa Anna adalah petarung sejati, dia pun langsung menghadapi Charlene untuk bisa mendapatkan sensasi. Disinilah pertarungan pun dimulai. Sayang sekali filmnya telah berakhir. Bagaimana tanggapan kalian semua para penonton setia KDAGC? Silahkan tulis di kolom komentar. Kehidupan yang sangat pahit dan kesialan yang selalu ada di dalam hidup kita, mungkin saja itu adalah pacuan hidup untuk mendapatkan sesuatu yang baru. Karena semakin kita dicaci, semakin kita dimaki, itulah yang menjadi sebuah kompor untuk bisa bangkit kembali. Seperti Anna yang mendapatkan sebuah kesialan, dia pun bangkit ketika ibunya telah tiada. Sebuah motivasi yang sangat mendalam. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian mendapatkan film seru lainnya hanya bersama KDAGC. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Bye-bye.